Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Prilia Putri, NPM saya 2301070030. Saya dari kelas PMA 1 semester 4. Baiklah, sekarang saya akan membawakan materi dengan judul isometri lanjutan. Ini merupakan materi dari mata kuliah Geometri Transformasi. Dalam isometri dasar, terdapat 4 jenis isometri, yaitu refleksi pada garis, translasi, rotasi, dan juga refleksi geser. Apabila refleksi geser dikalikan dengan salah satu dari 3 isometri yang semula, atau refleksi geser dikalikan dengan refleksi geser yang lain, maka apakah kita akan memperoleh suatu isometri yang baru? Baiklah, di sini akan dibuktikan. Ada beberapa contoh kasus. Yang pertama yaitu hasil kali refleksi geser dengan translasi. Andaikan R adalah sebuah refleksi geser dengan sumbu T, sehingga R adalah geseran AB atau GAB, kemudian dicerminkan terhadap T, dengan AB sejajar dengan sumbu T. Andaikan GCD atau geseran CD sebuah translasi lain, maka GCDR sama dengan GCD dikali GAB MT. Karena di sini R tadi adalah GAB MT, sehingga R di sini disubstitusikan menjadi GCD dikali GAB MT. Nah, kemudian di sini adalah sifat asosiatif perkalian, sehingga GCD dan GAB itu didekatkan, kemudian dikalikan MT. Karena hasil kali dari dua translasi adalah translasi, maka ada dua garis berarah yaitu EF, sehingga GCD, GAB sama dengan GEF. Dengan demikian, maka GCDR sama dengan GEF MT. Apabila ruas garis, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila ruas garis EF tegak lurus dengan T, maka GEF MT adalah suatu refleksi pada sebuah garis yang sejajar dengan T. Kemungkinan yang kedua, apabila ruas garis EF tidak tegak lurus pada sumbu T, maka GEF MT adalah suatu refleksi geser. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil kali refleksi geser dengan sebuah translasi adalah suatu refleksi atau refleksi geser. Contoh kasus yang kedua yaitu hasil kali refleksi pada garis dengan refleksi geser. Misalkan MS atau pencerminan terhadap sumbu S adalah refleksi pada garis S, dan R adalah sebuah refleksi geser, sehingga R sama dengan GAB MT. Maka diperoleh MSR sama dengan MS, substitusikan R yang diketahui di sini, sehingga MS kali GAB MT. Kemudian MS, MT, GAB. MT-nya dipindahkan, sehingga MS dan MT adalah berdekatan, sehingga MS MT kali GAB. Ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, apabila S sejajar dengan T, maka MS MT adalah suatu geseran, sehingga MSR sama dengan GCD kali GAB. Tadi kan di awal sudah diketahui bahwa GCD kali GAB itu adalah GEF, sehingga MSR sama dengan juga GEF. Apabila S tidak sejajar dengan T, maka MSMT adalah sebuah rotasi, sehingga MSR sama dengan RP dari sudut theta kali GAB, sehingga RQ sama dengan RQ theta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil kali suatu refleksi dengan refleksi geser adalah sebuah geseran atau rotasi. Contoh kasus yang ketiga yaitu hasil kali refleksi geser dengan rotasi atau dengan refleksi geser lainnya. Misalkan R1 merupakan refleksi geser, sehingga R1 sama dengan GAB MT. Misalkan lagi ada rotasi R dari sudut theta, dan rotasi yang kedua yaitu GCD MS, refleksi geser lain. Yang pertama, yang A, hasil kali refleksi geser dengan rotasi. R1 RP sudut theta sama dengan GAB MT.
Tadi kan R1-nya di sini diketahui bahwa R1 sama dengan GABMT. Sehingga disubstitusikan R1 di sini menjadi GABMT dan RP sudut theta itu tetap. Sehingga kita balikkan MT GAB kali RP sudut theta. MT GAB dikalikan dengan RP sudut theta. Sehingga MT RQ pada sudut theta. Di sini ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, apabila Q elemen dari T, maka MTRQ sudut theta adalah sebuah refleksi. Apabila Q tidak elemen atau bukan anggota dari T, maka MTRQ pada sudut theta adalah sebuah refleksi geser. Jadi, hasil kali refleksi geser dan rotasi adalah suatu refleksi geser atau refleksi. Ini adalah lanjutan dari contoh kasus yang ketiga, yaitu pembuktian yang kedua, hasil kali refleksi geser dengan refleksi geser lain. Diketahui, maka R1 dan R2 tadi kan sudah diketahui di sini R1 dan R1 dan juga R2-nya. Sehingga kita buktikan R1 kali R2 sama dengan GABMT dikali dengan GCDMF. GABMT dikali dengan MSGCD. Ini tidak merubah nilainya, hanya berubah posisi saja. Sehingga GABMT dikali MSGCD. Apabila T tegak lurus S, maka MTMS adalah sebuah refleksi pada garis. Karena apabila T tegak lurus dengan S, maka T tegak lurus dengan ruas garis AB dan S tegak lurus dengan ruas garis CD. Sehingga R1 dan R2 adalah hasil kali dua refleksi, yaitu GABMT dan MSGCD. Pada garis sejajar T dan S berturut-turut, maka R1, R2 adalah sebuah rotasi atau translasi. Kemungkinan yang kedua, apabila T tidak tegak lurus dengan S, maka garis S dan T membentuk suatu sudut theta, sehingga MTMS adalah suatu rotasi. Sehingga R1, R2 adalah hasil kali rotasi dan geseran adalah sebuah rotasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian teorema isometri lanjutan. Teorema 1 atau sering disebut dengan teorema ketunggalan isometri menyatakan bahwa diketahui tiga titik yang tidak kolinear, yaitu A, B, dan titik C. Yang tak kolinear di sini artinya dia tidak berada dalam satu garis lurus. Jadi titik A, B, dan C ini tidak berada dalam satu garis lurus. Jika pada tiga titik lain yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen, maka ada paling banyak satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Baiklah, selanjutnya pembuktian dari teorema ketunggalan isometri. Kita andaikan ada dua isometri yaitu T1 dan T2. Sehingga T1A atau transformasi 1 dari A sama dengan A aksen. Nah, A aksen ini juga merupakan transformasi kedua dari si A. Begitu juga selanjutnya T1B sama dengan B aksen sama dengan T2 dari B. T1C sama dengan C aksen sama dengan T2C. Karena A, B, dan C tak segaris, maka A aksen, B aksen, dan C aksen juga merupakan tidak segaris. Karena A aksen, B aksen, dan C aksen ini merupakan bayangan dari titik A, B, dan C. Ini adalah lanjutan dari pembuktian teorema 1 yang tadi. Misalkan kita ambil sembarang titik P. Andaikan T1P tidak sama dengan T2P. Dan kita andaikan juga T1P sama dengan P aksen dan T2P sama dengan P double aksen. Maka A1, A aksen, B aksen, dan C aksen harusnya tidak segaris. Ini yang akan kita buktikan. Karena T1 dan T2 sebuah isometri, maka PA sama dengan P aksen A aksen sama dengan P double aksen A aksen. Ini merupakan mengawetkan jarak. Maka A aksen terletak pada sumbu ruas garis P aksen dan P double aksen. Dengan cara yang sama,
dapat kita peroleh bahwa B itu terletak pada ruas garis P aksen P double aksen. Begitu juga dengan C. Maka A aksen, B aksen, dan C aksen adalah segaris berdasarkan pembuktian ini yang dilakukan. Terjadi kontradiksi dengan pernyataan bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen tidak segaris. Jika T1P tidak sama dengan T2P, maka haruslah T1P sama dengan T2P. Ada P elemen dari bidang V atau T1 sama dengan T2. Jadi, paling banyak satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Sehingga teorema ketunggalan isometri terbukti. Selanjutnya teorema yang kedua atau sering disebut dengan perluasan teorema ketunggalan isometri. Menyatakan bahwa jika S sebuah garis melalui titik asal sebuah sistem koordinat ortogonal dan jika MS atau pencerminan terhadap sumbu S memetakan A sama dengan 1,0 dan B memetakan A pada B, H, K dan P, X, Y, maka MSP sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY. Selanjutnya dibuktikan kebenaran dari teorema perluasan ketunggalan isometri. Di sini terlihat gambar bahwa ini adalah sumbu S. Ini adalah sumbu S. Lalu titik A 1,0 itu terletak di sini 1,0. Dan titik B, H, K. B tadi kan merupakan bayangan si A terhadap sumbu S. Ini kan sumbu S. Lalu si A ini dicerminkan terhadap sumbu S sehingga menghasilkan si B, H, K. Nah, kemudian Q itu merupakan titik tengah perpotongan antara garis AB dengan F. Jadi di sini adalah Q. Nah, sehingga AQ sama dengan BQ. Nah, besar sudut AQO ini sudutnya itu sama dengan besar sudut BQO. Jadi besar sudut ini sama dengan besar sudut ini. Sehingga OQ sama dengan OQ. Maka segitiga AOQ kongruen dengan segitiga AQO kongruen dengan segitiga BQO. Sehingga OA itu sama dengan COB. Selanjutnya, apabila ditarik ruas garis lurus dari titik B dengan sumbu X, misalkan ini kita tarik garis, maka dia akan membentuk segitiga siku-siku, di mana dia siku-siku di sebelah sini. Baiklah, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar dari segitiga yang dibentuk. Dia akan siku-siku, kita sebut saja titik R. Hingga OR itu ukurannya adalah H dan BR itu ukurannya adalah K. Karena tadi B itu koordinatnya adalah H, K. Sehingga OB sama dengan akar dari H kuadrat ditambah K kuadrat. Karena OB di sini selaku adalah sisi miring dari segitiga siku-siku, maka kita itu menggunakan teorema Pitagoras. Sehingga H kuadrat ditambah K kuadrat. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa T sebuah isometri. Andaikan T memetakan P pada X, Y pada titik HX tambah KY, KX kurang HY, maka TP sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY. Andaikan P1 sama dengan X1, Y1, dan P2, X2, Y2 adalah dua titik sembarang, maka P1 aksen sama dengan transformasi dari si P1 sama dengan HX1 ditambah KY1, KX1 dikurang HY1. Dan P2 aksen adalah transformasi dari P2
yaitu HX2 tambah KY2, KX2 dikurang HY2. Selanjutnya, P1 aksen dan P2 aksen itu kita substitusikan nilai yang sudah diketahui tadi. Sehingga HX1 tambah KY1 dikurang HX2 tambah KY2 dikuadratkan, ditambah KX1 kurang HY1 dikurang KX2 kurang HY2 kuadrat. Selanjutnya kita keluarkan faktor H dan faktor K-nya, sehingga diperoleh H kali X1 kurang X2 ditambah K Y1 Y2 kuadrat ditambah K X1 X2 kuadrat kurang H Y1 Y2 kuadrat. Kemudian kita kuadratkan masing-masing sehingga diperoleh H kuadrat X1 kurang X2 kuadrat ditambah HK X1 kurang X2 Y1 kurang Y2 ditambah K kuadrat Y1 dikurang Y2 kuadrat. Ditambah selanjutnya yang ini dikuadratkan, K kuadrat X1 dikurang X2 kuadrat dikurang HK X1 dikurang X2 Y1 dikurang Y2 ditambah H kuadrat Y1 dikurang Y2 kuadrat. Sehingga diperoleh H kuadrat X1 dikurang X2 kuadrat ditambah K kuadrat Y1 dikurang Y2 kuadrat, tadi K kuadrat yang ini, ditambah K kuadrat X1 dikurang X2 kuadrat yang ini, ditambah H kuadrat Y1 dikurang Y2 kuadrat. Karena yang ini dengan yang ini itu akan habis, sehingga tinggallah sisanya. Sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat, kita keluarkan K-nya, X1 dikurang X2 kuadrat ditambah H kuadrat K kuadrat Y1 dikurang Y2 kuadrat. Sehingga diperoleh OA sama dengan OB. Karena OA tadi pada gambar, OA itu adalah 1, sehingga OA sama dengan OB dan OB adalah 1 juga. Karena OB sama dengan OA. Selanjutnya, OB, luas garis OB sama dengan, ini adalah rumus yang tadi dari segitiga yang dibentuk, H kuadrat ditambah K kuadrat. OB-nya 1, substitusikan 1. Sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat. Nah, sehingga 1 sama dengan H kuadrat ditambah K kuadrat. Maka, P1 aksen, P2 aksen, sama dengan akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat sama dengan ruas garis P1 dan P2. Maka transformasi ini mengawetkan jarak sehingga T adalah sebuah isometri. Selanjutnya, lanjutan pembuktian dari teorema 2. Kita akan membuktikan bahwa transformasi itu sama dengan MS atau pencerminan terhadap sumbu S. MSP sama dengan HX tambah KY, KX dikurang HY. Ini adalah gambar yang tadi, bahwa di sini titik tengahnya adalah titik Q. MSO sama dengan O. Di sini kan O itu berada di titik pusat 0,0, sehingga pencerminan O terhadap sumbu S yaitu dirinya sendiri. Selanjutnya, MSA sama dengan B. Ini kan tadi A, dan B merupakan pencerminan dari titik si A terhadap sumbu S, sehingga MSA sama dengan B. B itu koordinatnya H, K. Selanjutnya MSB sama dengan A sama dengan 1,0. Nah, ini adalah kebalikannya, bahwa si B dicerminkan terhadap sumbu S akan menghasilkan titik A, dan koordinat A adalah 1,0. Selanjutnya, kita buktikan bahwa transformasi itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu S. Yang pertama TO, atau transformasi terhadap CO. Kita substitusikan ke dalam bentuk ini. Sehingga X-nya kan ini 0, dan Y-nya ini juga 0. Sehingga X itu H0 ditambah KY itu K0, dan KX itu K dikali 0, dikurang HY itu H dikali 0. Semuanya adalah 0, sehingga 0,0. TO sama dengan 0,0, sama dengan MSO 0,0.
Selanjutnya TA, transformasi dari titik A. Di sini diketahui bahwa titik A itu 1,0, substitusikan ke dalam bentuk yang sama. Sehingga H dikali 1 ditambah K kali 0, K kali 1 dikurang H kali 0. H kali 1 itu H, ini 0, ini K, sehingga koordinatnya H, K. Benar kan bahwa pencerminan dari si A adalah H, K atau titik B. Selanjutnya TB atau pencerminan titik B terhadap sumbu S. Tadi kan B koordinatnya H, K, substitusikan H dikali H tambah K kali K dikali H kurang H kali K, sehingga diperoleh H kuadrat ditambah K kuadrat, karena ini dan ini adalah habis. Maka H kuadrat tambah K kuadrat tadi kan sudah kita cari bahwa hasilnya adalah 1,0 atau titik A. Sehingga benar bahwa transformasi itu sama dengan MS atau pencerminan terhadap sumbu S. Selanjutnya adalah teorema 3 dari isometri lanjutan yang menyatakan bahwa himpunan transformasi yang terdiri atas translasi, refleksi, rotasi, dan juga refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi atau operasi perkalian. Dapat kita lihat bahwa yang pertama, hasil translasi dengan refleksi adalah refleksi geser. Ini merupakan definisi dari refleksi geser. Yang kedua, hasil kali translasi dengan rotasi adalah rotasi. Ini merupakan teorema pertama dari refleksi geser. Yang ketiga, hasil kali translasi dengan refleksi geser adalah refleksi atau refleksi geser. Hasil kali refleksi dengan rotasi adalah refleksi geser. Ini adalah teorema kedua dari refleksi geser. Yang kelima, hasil kali refleksi dengan refleksi geser adalah sebuah translasi atau rotasi. Ini sudah dibahas di awal tadi. Yang keenam, hasil kali rotasi dengan refleksi geser adalah refleksi atau refleksi geser. Ini juga sudah dibahas di awal tadi. Selanjutnya yaitu teorema keempat yang menyatakan bahwa apabila ada dua ruas garis AB dan ruas garis CD, sehingga ruas garis AB kongruen dengan ruas garis CD, maka ada dua isometri, yang satu isometri langsung dan yang lainnya isometri lawan, yang memetakan A pada C dan B pada D. Selanjutnya masuk ke pembuktian. Andaikan ada 3 kasus yang mungkin, yaitu A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Yang kedua, A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Yang ketiga, A sama dengan C dan B sama dengan D. Kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Andaikan S adalah sumbu dari ruas garis AB. Pertama kita gambar dulu ruas garis AB, ini ruas garis AB. Selanjutnya kita gambar sumbu S. S itu adalah sumbu dari ruas garis AB. Kemudian kita gambarkan garis CD. Di sini dinyatakan bahwa A sama dengan C dan B tidak sama dengan D, sehingga ini bukan garis yang berimpit. Di sini adalah titik A sama dengan C, karena dia sama. Selanjutnya B, di sini B, dan di sini D, karena dia tidak sama dengan. Karena AB, ruas garis AB ini kongruen dengan ruas garis CD, maka AB kongruen dengan AD juga, karena A tadi sama dengan C, sehingga S melalui titik A dan juga titik C. Sehingga MSA, A dicerminkan terhadap sumbu S adalah dirinya sendiri. Dan karena dia berimpit dengan C, sehingga MSA sama dengan A sama dengan C. Selanjutnya MSB sama dengan D. Karena B dicerminkan terhadap sumbu S akan menghasilkan D. Hingga MS adalah salah satu isometri yang dicari, yaitu berupa isometri lawan. Andaikan garis T melalui C dan D, berarti T ini berimpit dengan garis C dan D. Maka MT MSA sama dengan MTC sama dengan C. MT MSA berarti
A ini dicerminkan terhadap sumbu F, tadi kan dirinya sendiri yaitu A atau sama dengan C. Kemudian si A ini dicerminkan terhadap sumbu T. T tadi kan berimpit dia dengan si AD sehingga menghasilkan si C. Kemudian MTMSB sama dengan MTD sama dengan D. Si B ini dicerminkan terhadap sumbu S tadi kan menghasilkan si D. Nah, lalu si D ini dicerminkan terhadap sumbu T. Nah, sumbu T tadi kan berimpit dia dengan AD sehingga menghasilkan dirinya sendiri. Sehingga MTD sama dengan D. Sehingga MTMS adalah isometri yang kedua yang dicari berupa isometri langsung yang memetakan A pada C dan B pada D. Kasus yang kedua yaitu di mana A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Andaikan S adalah sumbu dari AC. Ini adalah S. Ini adalah sumbu S. S sumbu dari AC. Nah, ini adalah ruas garis AC. Karena A tidak sama dengan C, maka dia tidak boleh berimpit. Sehingga A di sebelah kiri dan C di sebelah kanan. Lalu B tidak sama dengan D. B tidak sama dengan D. Kita andaikan B aksen adalah MFB. B aksen ini di sini B aksennya adalah pencerminan dari si B. Si titik B dicerminkan terhadap sumbu S tadi akan menghasilkan B aksen. Ada dua kemungkinan yaitu B aksen sama dengan D dan B aksen tidak sama dengan D. Yang pertama, kita lihat bahwa apabila B aksen itu sama dengan D, MSB yaitu B dicerminkan terhadap sumbu S akan menghasilkan titik D. Ini tadi B dicerminkan terhadap sumbu S, maka dia akan menghasilkan titik D di sini. Jadi MS adalah salah satu isometri yang dicari. Andaikan T, lalu kita gambar sumbu T. T melalui CD. Ini kan tadi C dan ini D. Lalu kita gambar T. Maka MTMS adalah isometri langsung yang dicari. Karena MTMSA sama dengan MTC sama dengan C. MTMSA berarti A dicerminkan terhadap sumbu S. A dicerminkan terhadap sumbu S akan menghasilkan titik C. Kemudian C dicerminkan terhadap sumbu T adalah dirinya sendiri karena T ini melalui titik C itu. Selanjutnya MTMSB sama dengan MTD sama dengan D. MTMSB kita cerminkan dulu pertama si B terhadap sumbu S. B terhadap sumbu S tadi kan si B aksen atau si D. Ya kan? Kemudian si D ini dicerminkan terhadap sumbu T. Si D ini dicerminkan terhadap sumbu T, menghasilkan dirinya sendiri karena T melalui titik D itu sendiri. Selanjutnya, apabila B aksen tidak sama dengan D. Apabila B aksen tidak sama dengan D, andaikan U adalah sumbu dari ruas garis B aksen D. Ini adalah gambar yang tadi, sehingga U adalah sumbu dari B aksen D. Ruas garis B aksen D. Ini digambar ruas garisnya dan ini adalah ruas garis U. Maka titik C ini adalah anggota atau bagian dari garis U. Sebab ruas garis CB aksen kongruen dengan ruas garis AB dan kongruen dengan ruas garis CD. Jadi MUC adalah dirinya sendiri. Dan MUB aksen adalah titik D. B aksen dicerminkan terhadap garis U, maka dia menghasilkan titik D. Maka MUMSA adalah MUC. Nah, tadi kan pencerminan si A adalah si C. Nah, si C ini dicerminkan lagi terhadap U. Karena U melalui C sehingga menghasilkan dirinya sendiri, yaitu C. Dan MUMSB adalah D aksen sama dengan D.
Karena tadi B dicerminkan terhadap tumbuh S menghasilkan B aksen. Kemudian si B aksen ini dicerminkan terhadap tumbuh U, garis U, sehingga menghasilkan titik D. Jadi MUMS adalah isometri langsung yang dicari. Apabila T sama dengan ruas garis CD, T sama dengan ruas garis CD, maka MTMUMSA adalah C. Nah, ini juga MTMUMS. Pertama dicerminkan terhadap S menghasilkan C, dicerminkan terhadap U menghasilkan C, dan kemudian dicerminkan terhadap T menghasilkan titik C juga. Karena garis U dan T itu melalui titik C itu sendiri. Sedangkan MTMUMSB yaitu sama dengan MTMUB aksen. Tadi si B dicerminkan terhadap S menghasilkan B aksen. Sehingga MTMUB selanjutnya dicerminkan terhadap U menghasilkan D. Dan D ini dicerminkan dengan tumbuh T karena T melalui titik D itu sendiri maka menghasilkan dirinya sendiri yaitu D. Jadi MTMUMS adalah isometri lawan yang dicari. Selanjutnya kasus yang ketiga yaitu A sama dengan C dan D sama dengan D. A sama dengan, kita gambar garisnya, A sama dengan C, berarti dia berada di satu titik, dan B sama dengan D, karena dia sama dengan, maka dia berada pada titik yang sama. Apabila S adalah ruas garis AB, ini tadi S, ruas garis AB, maka MSA sama dengan C. Karena si A dicerminkan terhadap si S, itu sama dengan C, yaitu dirinya sendiri atau berada pada tempat yang sama. Dan MSB sama dengan D juga dengan alasan yang sama. MS adalah sebuah isometri lawan. Jadi I atau isometri sama dengan MSMT karena pencerminan terhadap garis yang sama adalah sebuah identitas, yaitu dirinya menghasilkan dirinya sendiri. Jadi MSMT adalah isometri langsung. Selanjutnya teorema yang kelima menyatakan bahwa setiap isometri adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Pembuktiannya, kita andaikan T adalah sebuah isometri dan ada 3 titik yaitu A, B, dan C yang tak segaris. Andaikan bahwa TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, dan TC sama dengan C aksen. T ini artinya transformasi ya. Jadi TA itu transformasi dari titik A adalah A aksen, transformasi titik B adalah B aksen, dan transformasi titik C adalah C aksen. Oleh karena ruas garis A aksen dan B aksen kongruen dengan ruas garis AB, maka ada paling sedikit 2 isometri yang memetakan A pada A aksen dan B pada B aksen, yaitu satu isometri langsung atau L positif dan satu lagi isometri tak langsung atau L negatif. L positif adalah hasil kali 2 refleksi garis yaitu MTMS. L negatif atau L tak langsung adalah satu refleksi MS atau hasil kali 3 refleksi garis yaitu MTMUMS. Pilih di antara L negatif atau L positif salah satu yang dapat dinyatakan dengan hasil kali refleksi yang banyaknya paling sedikit. Jika L negatif sama dengan MS, kita misalkan N sama dengan L, dan kita ambil N sama dengan L positif. Jika L negatif, maka MT MUMS. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 segitiga. Yang pertama segitiga ABC, kemudian segitiga ABC ini dicerminkan sehingga menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Perhatikan C1 sama dengan NC. Pada kasus pertama, jika C aksen sama dengan C1, C aksen sama dengan C1, maka N memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Jadi, menurut teorema ketunggalan isometri, T sama dengan N. Pada kasus 2, jika C aksen tidak sama dengan C, andaikan ruas garis A aksen B aksen sama dengan bidang phi. Oleh karena T dan N isometri-isometri,
maka AC sama dengan A aksen C aksen sama dengan A aksen C. Dan BC sama dengan B aksen C aksen sama dengan B aksen C1. Ini berarti bahwa A aksen dan B aksen sama jauhnya dari ujung-ujung ruas garis C aksen C1. Maka bidang phi adalah sumbu dari ruas garis C aksen dan C1. Sehingga M phi C sama dengan C aksen. Sehingga pencerminan terhadap bidang phi dari titik C adalah C aksen. Jadi diperoleh M phi NA sama dengan M phi A aksen sama dengan A aksen. M phi NB sama dengan M phi B aksen sama dengan B aksen. Dan M phi NC sama dengan M phi C1 sama dengan C aksen. Dengan menggunakan teorema ketunggalan, maka transformasi sama dengan M phi N. Jadi T sama dengan N atau T sama dengan M phi N. Oleh karena N adalah sebuah refleksi atau hasil kali dari dua refleksi garis, maka T adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Selanjutnya, teorema 6. Jika segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Selanjutnya pembuktian, kita buktikan eksistensi sebuah isometri tersebut. Maka, menurut teorema ketunggalan hanya ada satu isometri. Ada sebuah isometri T yang bersifat TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen. Ini disebabkan karena AB sama dengan A aksen B aksen. Andaikan C1 sama dengan TC, jika C1 C aksen, maka selesailah bukti kita. Andaikan C1 tidak sama dengan C aksen, dan andaikan U sama dengan ruas garis A aksen B, oleh karena A aksen C1 sama dengan A aksen C double aksen, dan B aksen C1 sama dengan B aksen C double aksen, maka U merupakan sumbu dari ruas garis C double aksen C1. Jadi MU C1 sama dengan C aksen. Maka diperoleh MUTA sama dengan MU A aksen sama dengan A aksen, MUTB sama dengan MUB aksen sama dengan B aksen, MUTC sama dengan MUC1 sama dengan C aksen. Dengan demikian terbukti adanya suatu isometri yang memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen, yaitu T atau MUT yang memetakan segitiga ABC pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata yang saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih.